Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud ini dengan perkataan yang sangat populer sekali, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Ikhwani fillah azakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Ushulus Thalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dan kita sekarang akan membahas dari lanjutan bahasan anwa'ul ibadah fi tauhidil ibadah, atau di dalam edisi Indonesia ini dalil-dalil tentang ibadah. Dan terakhir sudah kita bahas tentang isti'anah, ya, minta pertolongan, ini sudah kita bahas. Maka sekarang kita akan lanjutkan, yaitu yang berikutnya, yang ke-9. Antum bisa buka halaman yang ke-16, adalah al-isti'adah, ya, al-isti'adah, minta perlindungan, ya. Jadi kita akan membahas di dalam dalil-dalil ibadah atau dalam penjelasan tentang tauhidul ibadah ini adalah yang ke-9, al-isti'adah, memohon perlindungan.
Antum pastikan di dalam kitab antum halaman yang ke-16. Maka di sini disebutkan isti'adzah, meminta perlindungan, memohon perlindungan. Maka di sini dihadirkan di dalam surat Al-Falaq ayat yang ke-1. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kemudian juga disebutkan di dalam surat An-Nas ayat yang ke-1 dan ke-2. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia. Ikhwani fillah azzakumullah. Apa isti'adzah ini? Sebagaimana penjelasan di dalam kitab syarahnya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Usul Salasahnya, maka beliau menjelaskan tentang isti'adzah, memohon perlindungan. Dan istilah perlindungan ini sungguh sudah kita ketahui. Yang namanya minta perlindungan berarti kita dalam kondisi lemah. Berarti kita ini menjadi manusia yang memang salah satu sifat manusia adalah lemah. Sehingga pada saat itu kita meminta perlindungan. Lalu perlindungan ini sebagaimana dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Usul Salasahnya, maka meminta perlindungan itu ada beberapa macam, ya. Ada beberapa macam yang beliau sebutkan, ya, sampai beliau sampaikan ada 4 macam di dalam meminta perlindungan. Namun nanti juga ada dalam penjelasan ada perlindungan yang tidak dibolehkan. Ya, ada minta perlindungan yang tidak diperbolehkan. Tetapi secara umum perlindungan ini memang sebagai bentuk sifat manusia, maka dibolehkan kita meminta perlindungan. Maka beliau membagi perlindungan ini ada 4. Yang pertama adalah al-isti'adzatu billah, yaitu minta perlindungan kepada Allah. Dan kalau disebutkan minta perlindungan kepada Allah, berarti ini mengandung sikap membutuhkan seorang hamba kepada Allah. Dan itu hanya Allah Ta'ala saja yang bisa memberikan perlindungan yang sempurna. Tidak ada perlindungan yang sempurna kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ini meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan tadi di dalam dalilnya surat Al-Falaq ayat yang 1 dan ayat yang kedua, juga termasuk dalam surat An-Nas ayat 1 dan 2 tadi juga disebutkan, ya. Maka meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala ini sesuatu yang lazim, sesuatu yang memang manusia itu tidak punya keberdayaan, manusia itu tidak punya kekuasaan pada awalnya. Manusia itu tidak punya kekuatan. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itulah yang memberikan kekuatan, memberikan perlindungan yang sempurna. Meskipun ada perlindungan ya terhadap makhluknya, terhadap manusia, tapi perlindungan manusia itu tidak sempurna. Maka yang sempurna memberikan perlindungan itu hanya Allah Ta'ala. Baik perlindungan secara fisik maupun secara yang gaib. Maka itu hanya kepada Allah Ta'ala saja memberikan perlindungan. Seperti diajarkan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita dengan ucapan, ya, perlindungan yang sering kita sebut dengan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini salah satunya. Aku berlindung kepada Allah As-Sami, ya. Maka kita meminta perlindungan itu kepada Allah Ta'ala. Karena yang memberikan perlindungan yang sempurna itu hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada perlindungan yang sempurna kecuali Allah Ta'ala saja. Kemudian yang kedua, maka kemudian bagian dari perlindungan atau isti'adzah ini adalah minta perlindungan kepada Allah dengan sifatnya, ya, ditambahkan lagi dengan sifatnya, ya.
Jadi kalau secara umum tadi ketika kita manusia minta perlindungan kepada Allah itu secara umumnya, ya, maka kemudian ditambahkan lagi yang kedua kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan meminta perlindungan itu kepada sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Ya, kita tahu sifat Allah Ta'ala yang sifat itu tidak terbatas bagi Allah Ta'ala. Tidak saja sifat Allah Ta'ala itu yang disebutkan dalam Quran, ya, ada 99 nama dan sifat, tetapi sesungguhnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab Al-Qawaidul Muslah fi sifatihi wa asma'ihil husna, maka sifat Allah itu tidak terbatas. Maka kita tidak boleh memberikan sifat Allah itu yang terbatas, ya. Seperti ada orang yang memberikan sifat Allah itu hanya 8, 20, 99, meskipun di Quran itu disebutkan ada 99 sifat Allah, tapi sesungguhnya sifat Allah itu, nama-nama dan sifat Allah itu tidak terbatas, ya. Karena kalau itu terbatas berarti tidak ada bedanya dengan makhluk, ya. Sebab makhluk itu mempunyai keterbatasan, ya. Sehingga nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluk, dan dialah Allah As-Sami Al-Basir, maha mendengar dan juga maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya. Sehingga ketika salah satu di dalam pernyataannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka tentang masalah nama-nama dan sifat, maka beliau mengembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan ungkapan atau dengan ucapan yang sangat terkenal, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah, ya, wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'a anillah, dan apa yang datangnya dari Allah, ala muradillah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an rasulillah, dan apa yang datangnya dari Rasulullah, ala muradi rasulillah, semuanya dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentang nama-nama dan sifat, sehingga kalau disebutkan di dalam dalil-dalilnya, maka nama dan sifat Allah itu tidak terbatas, ya. Ikhwani fillah azzakumullah. Sehingga ketika disebutkan meminta perlindungan kepada sifat Allah, maka salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim umpamanya, yang beliau ajarkan kepada kita bagaimana minta perlindungan kepada sifat Allah, karena sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna, ya. Maka salah satu yang diajarkan, dan ini sering kita baca di dalam beberapa minta perlindungan kepada Allah dengan sifatnya, yaitu dengan kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Jadi a'udzu bi kalimatillah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat at-tamah, kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, ya. Maka itu minta perlindungan kepada Allah dengan sifatnya. Kita menyebutkan dengan sifat Allah, ya. Begitu juga yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang lain, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lain. Maka kemudian dalam sifat itu kita menyebutkan nama Allah dengan sifatnya. Umpamanya dalam penjelasan hadis ini, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ya. Jadi ini kita menyebut dengan sifat Allah, ya, sifat Allah, ya. Jadi dengan kalimat menyebutkan sifat Allah, maka ini bentuk minta perlindungan yang sempurna ketika kita menyebut secara khusus dengan sifat Allah, kita sebut. Umpamanya juga dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan doa kepada kita, a'udzu bi'adzamatika an ughtalu min tahti, ya. Ini juga
menyebutkan bi'adhamatika, ya, bi'adhamatika, yaitu berlindung dengan keagunganmu. Maka ini sifat Allah dalam keagungannya, ya. Maka ini menjadi sesuatu yang memang harus kita lakukan, itu dengan pengkhususan lebih dalam perlindungan itu menyebut nama dan sifat Allah Ta'ala, akhi. Maka salah satunya ketika minta perlindungan dengan sifat Allah Ta'ala ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, karena ada satu penyakit, ya, satu penyakit, satu yang berbahaya yang pernah disampaikan oleh para ulama, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Barangkali antum pernah mendengar, ini sekaligus ana sampaikan, yaitu ada yang disebut dengan penyakit atau bahaya yang disebut dengan al-ain. Pernah antum mendengar istilah al-ain, yaitu penyakit atau bahaya dari pandangan mata, al-ain, ya, dari kata ana ya'inu, ya, itu disebut dengan al-ain, akibat pengaruh pandangan mata dari seseorang. Makanya pada saat orang itu memandang orang lain, ketika sampai menyebabkan orang lain itu terkena penyakit al-ain, maka apa yang menjadikan ya penyakit al-ain ini? Maka ini sangat berbahaya sekali, bahkan sampai bisa membunuh penyakit al-ain ini terhadap orang-orang lain. Dan itu akibat pandangan ada dua. Yang pertama, memang orang itu punya rasa hasad, ya, orang itu punya rasa hasad, rasa dengki, ya, rasa benci terhadap orang tersebut, sehingga ketika ada kebencian yang begitu besar, maka pada saat itulah setan memberi pengaruh jahatnya, memberi pengaruh buruknya terhadap orang itu, sehingga orang itu nanti akan jatuh sakit, bahkan kemudian sampai meninggal akibat pandangan mata orang yang dengki itu tadi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan sifatnya, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, ya. Atau di dalam kalimat tadi yang sangat terkenal, yang sering kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau kita yang berlindung. Tapi kalau kita memintakan orang lain, anak kita, untuk supaya dilindungi oleh Allah Ta'ala, maka itu tidak dengan kalimat a'udzu, tapi apa? U'iduka, ya, u'iduka. Kalau itu bentuk apa namanya, domirnya itu mudzakkar, laki-laki, pakai ka. Tapi kalau itu perempuan, muannas, berarti u'iduki, ya. Jadi jangan a'udzuka, bukan, ya, itu untuk aku, ya, untuk kita, sayanya yang bicara. Tapi kalau kita memintakan perlindungan kepada orang lain, kepada Allah Ta'ala, seperti anak kita, ya, maka kita lihat anak kita ini laki-laki umpamanya, maka kita ucapkan minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, u'iduka bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, ya. Kalau perempuan tinggal mengganti ki, ya, u'iduki, ya, seperti itu, akhi, ya. Maka ini kita mintakan perlindungan itu kepada Allah Ta'ala, supaya tidak terjadi pengaruh yang begitu jahat dari setan, ya. Maka itu dengan sifat Allah Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, pengaruh al-ain ini, ya. Kalau yang pertama tadi akibat hasad, maka yang kedua ini apa? Pandangan mata disebabkan sebuah kekaguman, ya, sebuah kekaguman yang sangat besar sekali terhadap orang lain, ya. Maka ini juga akan bisa memberikan pengaruh terhadap orang tersebut terkena penyakit al-ain, terkena bahaya al-ain, ya. Sehingga ketika orang itu melihat orang lain dengan kekagumannya, oh ganteng sekali, oh cantik sekali, maka pada saat itu apa yang harus kita ucapkan? Maka kita mengucapkan, maka semuanya
kita kembalikan bahwasanya itu adalah atas kehendak Allah. Jangan lupa kita menambahkan dengan ucapan tabarakallah. Berarti ketika kita melihat ada seorang laki-laki yang ganteng atau seorang wanita yang sangat cantik, lalu kemudian kita takzim, kita kagum, ya. Kemudian apa yang kita ucapkan? Maka kita ucapkan Masya Allah tabarakallah. Ya, jadi Masya Allah tabarakallah. Ini jangan lupa tabarakallah ini harus diberikan ucapan tabarakallah. Nggak boleh kita hanya mengucapkan Masya Allah. Tidak, harus ditambahkan tabarakallah. Kalau disebutkan artinya Masya Allah, ya, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Tabarakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Ya, ini jangan pernah lupa. Ya, dan itu tidak saja kepada seseorang saja. Bahkan di dalam sebuah hadis tidak saja kepada orang lain, tetapi apa? Sampai kepada binatang, sampai kepada benda tertentu yang dimiliki oleh orang-orang lain. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, ketika Rasulullah SAW hendak menaiki salah satu ontaknya seorang sahabat yang dipersiapkan akan dinaiki oleh Rasulullah SAW. Qadarullah, ya, onta ini tidak mau berdiri pada saat mau dinaiki oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak mau berdiri, sehingga pemilik onta ini sempat sempat marah, sempat kesal, lalu mengumpat terhadap onta itu, lalu dengan mengatakan onta tidak tahu diri, ya, tidak tahu diri, sudah sudah diberikan makan dan lain sebagainya lah. Artinya orang itu akan mengungkit dengan yang selama ini dia dipelihara dan lain sebagainya. Giliran mau dinaiki oleh Rasulullah SAW, kok tidak mau dia berdiri, sehingga yang pemiliknya itu marah sembari mengumpat onta nggak tahu diri, ya. Maka muncul rasa kebencian terhadap onta itu pemiliknya. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka Rasulullah SAW tidak jadi menaiki onta itu. Beliau kemudian tidak jadi menaiki onta itu. Karena apa? Khawatir terkena pengaruh al-ain akibat onta itu tadi. Ya, ini sampai bisa menimpa benda. Bahkan termasuk mobil kita, yang kalau kita punya mobil, makanya antum sering ada stiker mobil itu, ya, di belakang itu kan ada tulisan Masya Allah tabarakallah. Ya, itu ahsan, itu stiker seperti itu. Dan ini biasanya anak lihat tuh biasanya mobil-mobil yang bagus, ya. Khawatir memang kalau mobil yang ya Avan ini, ya, anak juga nggak punya mobil, ya kan. Ya, kalau mobilnya itu ya kurang bagus, biasanya orang nggak begitu tertarik. Tapi begitu mobilnya itu mobil bagus, apalagi baru, mewah Eropa lagi umpamanya, maka jangan pernah memberikan stiker itu, minimal di belakang, ya, diberikan tulisan Masya Allah tabarakallah. Nah, khawatir ketika ada orang itu kagum terhadap mobil itu, cakep amat mobil ente. Lalu kemudian dengan kekaguman ini maka dimanfaatkan oleh jin kafir untuk memberikan pengaruh al-ain tadi, ya, sehingga jangan lupa memberikan, ya, kalimat Masya Allah tabarakallah, ya. Ya, meskipun juga mobilnya jelek juga nggak apa-apa, karena memang nggak ada aturannya juga, wah mobil jelek nggak boleh dengan tulisan Masya Allah tabarakallah, ya. Tapi justru malah yang sekarang ini di medsos yang bahaya kalau menuliskan bentuk family, ya, itu ada kan gambar bapaknya, istrinya, ya, kemudian anaknya. Ini bisa digambar sama maling itu, nanti bisa dipelajari. Ini sudah banyak kejadian-kejadian. Ini nggak ada manfaatnya, apalagi sampai memperkenalkan, apalagi sampai kadang-kadang gambar foto istrinya. Nah, termasuk ini di WA dan lain sebagainya, termasuk ya gambar istrinya. Kenapa sih istri pakai dipamerkan sama orang lain? Ya kan, nanti istri kan bisa dilihat nanti sama orang lain. Ini istrinya Pak Fulan, ya. Wah,
kok istri saya jelek ya, cakapan istrinya Pak Fulan ya, kan begitu. Muncul rasa kekagumannya. Nanti kalau tanpa menyebut ya dengan ucapan Masya Allah, Tabarakallah, itu bisa terkena al-ain meskipun hanya sebagai gambar saja. Termasuk cucu ya, itu nggak pantas untuk dipamerkan di medsos seperti itu, akhi. Ya, apalagi seorang wanita, seorang istri ya, yang istri itu sebenarnya hanya suaminya saja yang bisa menikmati kecantikannya ya, bukan orang lain ya. Ikhwani fillah azzakumullah. Makanya ketika sebuah kejadian, ini sebuah kejadian akhi ya, sebuah kejadian yang pada saat itu ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat ya. Siapa seorang sahabat ini? Yaitu Abi Sahal bin Hunayf. Jadi Abu Sahal bin Hunayf. Maka pada saat itu Abu Sahal bin Hunayf ini menjadi salah satu korban ketika ada seorang sahabat lain yaitu Amir bin Rabi'ah itu melihat Abu Sahal bin Hunayf ketika hendak mandi. Jadi disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan juga imam yang lain juga ikut meriwayatkan di dalam hadis ini ya, seperti Imam Tirmidzi juga meriwayatkan di dalam hadis ini. Maka pada saat Sahal bin Hunayf itu hendak mandi, itu kan ya melepaskan bajunya, baru dilepas bajunya begitu. Maka pada saat itu lewatlah seorang sahabat Amir bin Rabi'ah. Tidak sengaja itu kemudian Amir bin Rabi'ah melihat ya, melihat. Maka pada saat melihat, apa yang terjadi? Maka Sahal bin Hunayf ini dilihat oleh Amir bin Rabi'ah sangat putih sekali badannya. Ya, sangat putih sekali badannya, bahkan wajahnya itu terlihat bercahaya. Sehingga yang disebutkan di sini wayanduru wa kana Sahlun rajulan abiyad. Jadi pada saat dilihat oleh Amr bin Rabi'ah itu adalah apa? Adalah Sahal, seorang laki-laki yang abiyad, seorang laki-laki yang sangat putih sekali kulitnya. Sehingga Amir bin Rabi'ah itu mengatakan ma ra'aitu ya kal yaum wala jilda adra ya, pada hari ini aku tidak melihat ya seorang laki-laki kecuali ada seorang laki-laki yang mempunyai ya kulit yang lebih bersih, lebih putih dibandingkan dengan kulitnya seorang wanita yang gadis sekalipun. Ya, itu rasa kekagumannya luar biasa Amir bin Rabi'ah pada saat itu. Maka apa? Disebutkan di dalam hadis ini ya, faw'ika Sahlun makanahu fastadda wa'kuhu. Maka pada saat itu apa? Sahal itu kemudian jatuh sakit, bahkan semakin parah pada saat itu sakitnya. Ya, itu secara enggak lama itu langsung jatuh sakit. Sehingga pada saat itu Abu Umamah ya, anaknya Sahal ini kemudian mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sakitnya bapaknya. Dan pada saat melihat sakit bapaknya itu disebabkan tanpa disengaja dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, maka ini terkena pengaruh al-ain. Ya, terkena pengaruh al-ain. Harusnya Amir bin Rabi'ah itu pada saat melihat dengan kagum, maka dengan ucapan Masya Allah Tabarakallah. Ya, Masya Allah Tabarakallah. Ya, inilah kehendak Allah. Ya, Tabarakallah. Semoga Allah memberkaimu. Ya, maka ini hendaknya ucapan yang harus diucapkan. Jangan pernah kita lupa mengucapkan itu. Padahal ini kan rasa kekaguman terhadap orang lain. Ya, maka meskipun tidak timbul rasa hasad, rasa kagum, maka jangan pernah kita memberikan keberkahan kepada orang yang kita lihat tadi dengan mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Maka pada saat itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara mengobati
orang yang terkena al-ain. Maka kemudian di dalam hadis ini sangat panjang sekali disebutkan, maka beliau kemudian menyuruh ya Amir bin Rabi'ah mandi, ya disuruh mandi Amir bin Rabi'ah itu. Lalu pada saat mandi itu bekas air mandinya itu ditadain. Jadi ditadain bekas air mandinya. Kata Nabi, selesai dia mandi maka bekas air mandinya itu ditadai. Orang yang menyebabkan terkena al-ain itu disuruh mandi, kemudian ditadain airnya. Setelah itu disuruh mandi atau disiramkan, dimandikan kepada orang yang terkena al-ain tadi. Ya, itu disuruh dimandikan kepada orang yang terkena al-ain tadi. Kalau enggak bekas air wudhunya orang yang menyebabkan orang itu terkena al-ain, maka ditadai air wudhunya. Ini dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali disebutkan. Hadisnya ini sahih yang seperti itu. Maka jangan pernah kita memberikan ya pengobatan itu dengan cara seperti itu. Maka pada saat itu bekas air wudhunya itu disiramkan atau dimandikan kepada orang yang terkena al-ain tersebut dari akibat dia orang yang menyebabkan terkenanya al-ain itu. Dan itu qadarullah biiznillah. Ya, itu menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Dan ini banyak ya terjadi, bahkan ana punya seorang murid ya jamaah lah begitu ya, karena dia sering ngajinya itu rutin ya. Ana punya seorang jamaah ini, dia punya istri itu sepanjang hidupnya sampai sekarang dia sudah punya cucu, yaitu sakit-sakitan terus. Bahkan dia sering kemana-mana berobat itu juga tidak sembuh-sembuh ya. Lalu terakhir ya kemudian ngomong ke ana, gimana ini Ustadz, ana sudah berobat kemana-mana ini kok tidak sembuh, ini bagaimana? Bahkan sudah dengan ruqyah, termasuk mengobati al-ain ini juga dengan ruqyah juga ya. Itu sudah kemana-mana, termasuk meruqyah dirinya sendiri pada saat dia sadar, bahkan pada saat sampai dia pingsan diruqyah oleh seorang ustadz juga, sudah pernah juga, tapi juga enggak sembuh-sembuh. Lalu ana tanya, ada enggak masalah istri antum semasa mudanya dengan orang lain ya? Lalu kemudian si suaminya itu kemudian menjelaskan, dulu iya, ketika hendak menikah dengan saya itu sebenarnya dia pengen dinikahi oleh tetangganya waktu di kampung. Jadi di kampung itu dulu ada tetangganya yang senang dengan dia, dan dia sudah hampir sepakat untuk menikah. Dua keluarga pada saat itu sudah menyetujuinya. Nah, si istrinya Ikhwan ini, laki-laki ini kan kemudian waktu itu merantau ke Jakarta, ya bekerja di Jakarta. Nah, ketemu dengan si Ikhwan itu, pada akhirnya kemudian menikah. Sehingga tidak terjadi pernikahan dengan tetangganya tadi. Lalu kemudian ya mungkin ini akar persoalannya barangkali begini, sekarang antum dengan rela kemudian meminta maaf, kemudian meminta bahwasanya barangkali sampai sekarang pun dia masih memendam rasa keinginan itu terhadap istri antum, dan supaya antum mendapatkan obatnya barangkali ini, Anda bilang gitu, antum ya datangi itu si laki-laki ini ya, lalu antum dengan kerendahan antum meminta maaf ya, kemudian meminta supaya itu menjadikan obatnya yaitu minimal dia berwudu, kemudian antum tadahi. Ceritakan saja apa adanya, antum nggak usah pakai istilah gengsi dan lain sebagainya, antum minta maaf dan lain sebagainya ya, minimal dia berwudu kemudian antum tadain air wudunya, nanti kemudian dibuat mandi kepada istri antum ya. Dan kalau bisa dia mandi ya, itu ahsan karena airnya lebih banyak lagi ya. Maka kemudian dengan kerendahan dia mendatangi dan meminta maaf ya, karena itu tidak sesuatu yang disengaja, karena memang sudah Allah takdirkan ya, sudah Allah takdirkan dia tidak jodohnya tapi berjodoh dengan antum. Maka ceritakan apa adanya, sehingga
istri saya itu sakit sampai saat ini. Ya ceritakan, ya. Dan betul pada saat ditanyakan juga sampai saat ini pun dia masih memendam, padahal yang di sana pun juga sudah punya anak, hampir juga punya cucu, ya kan? Maka apa? Betul akhirnya apa? Karena dia meminta maaf sebagai manusia, kemudian memaafkan, kemudian dia mandi, meminta airnya itu ditadain. Kemudian apa? Dibawa pulang, kemudian dimandikanlah istrinya itu. Qadarullah, ya. Maka sekarang ini kemudian sembuh, ya, sembuh, ya. Dan ini al-ain ini luar biasa, penyakit yang sangat pengaruhnya luar biasa. Dan itu bentuk minta perlindungan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, karena Imam Muslim ini banyak sekali meriwayatkan tentang al-ain ini, hampir seluruh riwayat itu riwayat Imam Muslim, ya, tentang al-ain ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-ainu haqqun. Penyakit al-ain, pengaruh al-ain itu sesuatu yang benar adanya, bukan mengada-ada, benar adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain. Ya. Seandainya, ya, ada sesuatu yang bisa mendahului takdir. Ya, jadi seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya al-ain itu bisa mendahului takdir. Artinya apa? Saking bahayanya penyakit al-ain ini, pengaruh al-ain ini sangat berbahaya sekali. Makanya juga termasuk, ya, ada seorang, hati-hati ini suami istri juga ini. Ya, suami istri ini bisa terkena al-ain, bukan kepada orang lain, suami istri, karena ini juga ada kasusnya. Ada kasusnya. Ada seorang suami yang benci terhadap istrinya, kesel kepada istrinya. Mungkin istrinya ini bikin masalah begitu. Lalu kemudian ya, mamanya ngabisin uang belanjanya terus itu kan. Buat apa aja sih ini dikasih, baru kemarin udah habis nih uang belanja kan. Minta lagi kan begitu. Lalu timbul kebencian kepada istrinya. Ya, rasa hasad kepada istrinya. Ini pernah diungkapkan oleh seorang, ya, ikhwan ketika apa? Mendapatkan istrinya itu juga sakit berkepanjangan. Lalu anak tanya juga itu salah satunya kepada anak, nggak usah tanya kepada orang lain, ada masalah apa dengan orang lain. Kayaknya antum jangan-jangan sama istri antum ini nggak ada rasa kebencian nggak kepada antum, rasa kesal nggak begitu. Antum terus terang kalau ingin istri antum sembuh, ya. Itu kemudian apa? Dia ingat-ingat, oh iya Ustaz, sering habis setiap dikasih belanja habis mulu, kesel saya. Udah tahu kerjaan suaminya seperti ini, ya sampai saya itu punya utang kemana-mana ini. Dan istri nggak mau tahu, bukannya dia bantuin cari uang minimal begitu, ya bantuin supaya irit saya sudah seneng katanya. Sehingga apa? Setiap saat itu saya punya rasa kesel kepada istri saya. Maka anak katakan apa? Antum tidak boleh seperti itu. Ya, antum harus apa? Kepada istri antum, maka antum harus tetap sayang kepada istri antum meskipun dengan kondisi seperti itu, nasihati. Ya, pelan-pelan, ya, berikan pengertian terus. Kalaupun belum mengerti, nah ini ujian bagi antum. Ya, bagi antum, jangan kemudian membenci istri itu dengan terus-terusan seperti itu. Ini juga boleh jadi kepada istri juga bisa sebaliknya. Ya, giliran suaminya sudah pensiun umpamanya. Buat apa suami nggak berguna? Yang banyak kentutnya mulu, ya kan, umpamanya begitu. Duit nggak ada, pensiun sudah habis, ya kan? Lalu bawaannya kesel sama suaminya itu. Bahkan sampai kadang-kadang suaminya disumpahin, kan begitu. Maka ini bisa menjadi terkena al-ain, bukan kepada orang lain tapi kepada pasangannya sendiri. Ya, bahkan sampai ada juga yang apa? Kagumnya seorang suami terhadap istrinya karena kecantikannya. Lalu dia pandangi istrinya itu dengan pandangan yang luar biasa tanpa menyebutkan kalimat tadi, minta perlindungan kepada Allah dengan memberikan keberkahan kepada istrinya. Dengan ucapan Masya Allah Tabarakallah. Itu istri jatuh sakit itu, bukan kepada orang lain.
Hati-hati juga tentang al-ain ini. Ya, dan itu bukan kepada orang lain, kepada istri pun juga bisa, kepada suami pun juga bisa. Begitu juga dengan anak, begitu juga. Hati-hati juga anak itu. Kadang-kadang tidak ada masalah apa-apa, kesel sama anaknya, tiba-tiba anak itu sakit. Ini sesuatu yang memang kata Nabi tadi apa? Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka al-ain itulah yang bisa mendahului takdir. Tapi kan nggak mungkin takdir itu bisa didahului dengan al-ain. Harus melalui takdir dulu baru terkena al-ain tadi. Artinya apa? Al-ain itu sangat berbahaya dan kapan saja dan di mana saja dan terhadap siapa saja terkena al-ain ini. Bahkan tidak saja orang, bisa juga melalui benda-benda tertentu tadi. Seseorang itu terkena al-ain, ya, termasuk ontaknya yang akan dinaiki Nabi ketika dia dicela oleh ya yang punya, maka Nabi tidak mau menaiki. Khawatir Nabi ya terkena al-ain ketika menaiki onta yang seperti itu. Termasuk mobil, ketika ada orang yang kagum sekalipun, ya kagum lalu tidak menyebut masya Allah tabarakallah, maka boleh jadi kendaraan itu bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Apalagi dengan ya rasa hasad terhadap ya mobil orang lain, umpamanya tetangga sebelah baru saja punya mobil, lalu kemudian timbul hasad, paling juga korupsi itu, paling juga korupsi. Maka ucapan seperti itu hati-hati, ya, bisa menimbulkan al-ain ketika mobil itu dinaiki, ya. Jadi ini sesuatu yang sepertinya nggak masuk akal, tapi itulah sesuatu yang memang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, karena al-ain itu akan ditunggangi oleh jin kafir, yang jin kafir itu akan memberikan pengaruh jahatnya, pengaruh buruknya. Makanya dalam surat Al-Falaq ayat 1 dan 2 itu yang disebutkan, ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Termasuk dalam surat An-Nas ayat 1 dan 2 tadi yang disebutkan, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ini kita minta perlindungan itu kepada Allah Ta'ala. Ya, ikhwani fillah azzakumullah. Makanya sampai dalam hadis yang lain riwayat Al-Bazzar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aksaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain. Nah ini. Jadi kata Nabi apa? Aksaru man yamut. Ya, yang paling banyak menyebabkan kematian. Orang itu mati ba'da qada'illahi wa qadarihi. Setelah ya datangnya qada dan qadar bil ain. Adalah apa? Terkena penyakit al-ain. Jadi al-ain ini sangat berbahaya. Jangan dianggap sesuatu yang remeh ini. Karena al-ain ini sesuatu yang betul-betul terjadi kepada orang lain. Ya. Makanya dalam penjelasan para ulama, ya, kita itu tidak boleh ya pada saat terhadap orang lain itu ada muncul rasa hasad, ya, rasa rasa dengki atau kemudian rasa kagum, ya, tanpa menyebutkan tabarakallah. Kalau rasa kagum itu ya tadi sebagaimana yang dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma ya'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal aina haqqun. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasai. Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi, apabila ya salah seorang di antara kalian itu melihat min nafsihi, pada dirinya sendiri. Ini coba pada dirinya sendiri kagum, saya kok ganteng juga ya. Nah itu. Ini juga hati-hati, mamanya wanita, saya kok cantik juga ya dibandingkan tetangga sebelah, saya paling cantik. Tanpa menyebutkan keberkahan, yaitu dengan ucapan masya Allah tabarakallah, ya. Wa akhihi di sini juga terhadap wa akhihi, terhadap saudaranya. Artinya apa? Terhadap orang lain. Ma ya'jibuhu, ya, ma ya'jibuhu,
sesuatu yang ia kagumi, dia apa? Kagumi. Falyad'u bil barokah. Nah, kata Nabi, maka hendaklah orang itu berdoa meminta barokah. Fa innal aina haqqun, karena penyakit ain itu sesuatu yang nyata. Artinya apa? Bisa terkena kepada seseorang akibat orang itu mengagumi orang lain, bahkan mengagumi dirinya sendiri tanpa menyebutkan ucapan Masya Allah tabarakallah. Apalagi kalau orang itu punya sifat hasad, ya, sifat hasad, sifat dengki dan lain sebagainya, ya. Maka kata Nabi pada saat menjelaskan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika kita ini sedang bergaul, maka apa kata Nabi? Wala tabaghadu, jangan saling membenci, ya, jangan saling membenci. Nah, kita ini kadangkala punya kebencian terhadap ya orang lain, tetangga sebelah baru boleh beli mobil, kitanya meriang, kan begitu kan? Kayaknya lalu kemudian suudon, wah jangan-jangan juga korupsi itu, ya, gitu juga jangan-jangan paling dapat warisan itu. Mana mungkin dia bisa punya mobil? Jadi merasa apa? Nggak suka kan begitu. Akhirnya apa? Maka Nabi menyarankan wala taqatu, jangan apa? Saling memutuskan di antara sesama muslim meskipun beda faham umpamanya. Gara-gara faham, waduh, dia nggak sefaham dengan kita, nggak satu frekuensi dengan kita. Kemudian ya kita muncul kebencian itu terhadap orang kafir pun juga seharusnya, meskipun itu ya si A kafir kan sama model ininya. Kita pun secara manusiawi itu membenci apa? Kekafirannya, membenci kesesatannya, tapi jangan pernah membenci orangnya. Sebab kita itu sebagai manusia itu saling menghargai, termasuk ketika bentuk toleransi sekarang ini. Maka toleransi itu bukan berarti kita ikut, tetapi apa? Biarin mereka itu merayakan tahun baru. Biarin aja. Cuman kitanya jangan ikut-ikutan, kan begitu. Itu bentuk toleransi. Artinya apa? Kita tidak memasuki di dalam syiar agama mereka. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Cuman yang aneh kok sekarang ini kita ini malah ikut-ikutan mereka, ditambah lagi dengan fatwanya ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, ya. Dengan memberikan fatwa ketika membahas sebuah hadis, ya, apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, tidak ubahnya seperti kaum yang diserupai. Nah, ulama ini menafsirkan hadis ini seolah-olah hadis ini berdiri sendiri, tidak ada hadis yang mendukung, sehingga seulama ini pernah mengatakan begini, kalau menyerupai sebuah kaum itu seperti kaum yang diserupai, itu memberikan logika. Maka kita manusia umpamanya itu menirukan suara kambing embek, apakah kita jadi kambing? Ini kan logika berpikirnya tidak pakai dalil tapi pakai akal. Harusnya apa? Hadis ini tidak berdiri sendiri. Nabi itu menjelaskan, umpamanya riwayat Imam Tirmidzi ini, sekalian kita bahas sedikit ini. Ya, maka dalam hadis riwayat Tirmidzi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'a hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul ausan." Ya, tidak akan datang hari kiamat sehingga umatku itu nanti bergabung dengan orang-orang musyrik, bergabung dengan orang-orang kafir, wa hatta ya'budul ausan, dan pada akhirnya umatku itu nanti menyembah berhala. Kalau orang itu sudah mengikuti mereka, tasabuh kepada mereka, apa ini tidak menyembah berhala? Meskipun tidak secara langsung dia menyembah langsung ikut ya di tempat ibadah mereka, tapi sudah memasuki di dalam kebiasaan ritual agama mereka. Kemudian dalam hadis lain umpamanya disebutkan, Nabi sampai tidak mengakui sebagai umatnya kalau ada orang Islam yang ikut-ikutan menyerupai mereka. Laisa minna man amila bi sunnati ghairina. Tidak termasuk umatku kalau ada orang Islam yang meniru-niru cara orang-orang selain kami, yaitu orang-orang kafir. Jadi
hadis itu banyak sangkutannya. Bahkan sampai dalam hadis riwayat Imam Muslim apa? Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai ketika kita meninggal jangan sama dengan mereka. Ya, al-lahdu minna wasyikku li ghairina. Liang lahat itu cara mengubur kami orang Islam, memasukkan ke liang lahat. Apa? Yaitu masuk ke dalam cewakan yang ke arah kiblat, itu namanya liang lahat. Lahat itu dari kata lahada. Apa? Lahada itu condong. Maka dimasukkan mayat itu ke arah kiblat miring. Maka itu apa kata Nabi? Allah tu minna wasyikku li ghairina. Sementara orang kafir itu pada saat mengubur jenazah membiarkan di liang apa namanya? Ya, sak ini yang menghadap ke atas, ya. Seperti di apa namanya? Di peti dan lain sebagainya, ya. Maka itu menghadap ke atas, tidak masuk ke dalam liang lahat. Maka itu bukan cara mengubur kami orang-orang Islam. Jadi beliau ini, ya, ada itu ulama yang dari Jombang itu, ya, yang masih hidup itu, yang budayawan, ini temennya antum kayaknya, jangan-jangan, atau tetangga antum itu, ya. Itu sampai mengatakan, ya nggak mungkin dong, masa orang ikutin apa namanya kebiasaan orang Kristen, orang Yahudi, apa nanti kemudian menjadi orang Yahudi, menjadi orang Kristen. Lalu diberikan logika, masa ada orang yang menirukan suara kambing dengan embek umpamanya, apa kemudian menjadi kambing? Ini kan logika, akal itu harus dibarengi dengan dalil. Dalil itu banyak sekali, ya, yang menjelaskan tidak berdiri sendiri. Termasuk kata Nabi tidak menyerupai orang kafir apa? Khaliful musyrikin wafiru liha waqfus sawarib. Selisilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan membiarkan apa? Jenggot-jenggot kalian itu lebat dan cukur kumis-kumis kalian. Coba kita nggak mau cukur apa namanya punya jenggot itu nggak mau. Kelihatan tua. Apalagi kalau ya nanti kelihatan tua ya nggak bisa nyari cewek lagi nih kan begitu. Wah nggak bisa ini dan lain sebagainya. Oh udah punya istri kok, kalau mau nikah aja lagi kalau mengini. Masa mau tebar pesona ya kan? Nah, ini gara-gara punya jenggot ini nggak bisa tebar pesona, ini aneh ini kan begitu. Nggak boleh begitu karena itu sebuah yang memang Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya. Baik, ikhwani fillah azzakumullah. Ini masih ada waktu, udah habis ini. Oh, masih ya. Baik. Sehingga ya al-ain ini perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita terkena di dalam al-ain. Taib, ini anak cukupkan. Yang pertama ini, yang kedua tadi minta perlindungan kepada Allah dengan sifatnya. Ya, dengan sifatnya. Karena bagian dari salah satu sifatnya itu minta perlindungan kepadanya itu yang sempurna, akhi. Maka secara umumnya minta perlindungan kepada Allah itu sudah bagus, ya akhi. Ya, tetapi lebih khusus lagi meminta perlindungan dengan sifatnya. Kalau dengan minta perlindungan kepada Allah secara umum, ya itu sesuatu yang sudah menunjukkan kita sebagai seorang hamba membutuhkan Allah. Tapi yang kedua, maka itu ditambahkan dengan meminta terhadap sifatnya, ya, dengan sifatnya. Kemudian yang ketiga, kan ini kita habiskan, nanti pertemuan yang akan datang ya nggak mungkin kita bahas lagi ini. Yang ketiga sedikit lagi anak minta ini. Maka yang ketiga adalah minta perlindungan kepada orang yang hidup yang tidak hadir di hadapan kita, ya, atau minta perlindungan kepada orang yang sudah mati. Jadi yang ketiga ini ada dua. Yang pertama minta perlindungan kepada orang yang hidup yang tidak hadir di hadapan kita. Apa ini? Minta perlindungan terhadap orang yang hidup tapi tidak hadir di hadapan kita, yaitu minta perlindungan kepada orang dengan perlindungan secara gaib, ya, dengan perlindungan secara gaib. Apa perlindungan secara gaib? Yaitu orang yang kita mintai perlindungan itu mempunyai khodam jin. Dulu itu waktu ada muktamar salah satu ormas di negeri ini, nggak perlu Anda sebutkan, itu di daerah Tasikmalaya, itu di sono terkenal sekali ada jual beli jin. Jadi jual beli jin, dijual beli jin itu diperjualbelikan. Bahkan banyak sekali pejabat-pejabat itu yang beli terhadap jin yang bisa dikendalikan, yang punya jin tadi.
Dan itu tergantung ya kepintaran dari jin itu tadi. Semakin pintar jin dan semakin sakti jinnya, maka semakin mahal itu. Ya. Lalu ketika orang itu menjual jin, ya, atau orang itu meminta perlindungan kepada jin, ya, sehingga orang itu ada yang mempunyai khodam tadi, lalu dia melindungi dengan jarak jauh. Sudah, ini kan banyak ketika ada orang yang jual beli emas, ya, lalu jual beli emas itu bawa emas, ya sudah, ente naik kereta api aja nggak masalah, kendaraan umum, nanti saya lindungi dari jarak jauh. Maka yang melindungi dengan jarak jauh itu kemudian menyuruh khodamnya jin tadi kemudian mengawal orang yang bawa emas itu. Itu biasanya banyak sekali orang-orang yang seperti itu, ya. Maka yang seperti ini termasuk perbuatan syirik, ya, perlindungan terhadap khodam, ya, jin yang dimiliki oleh orang lain lalu memberikan perlindungan, dan itu disebutkan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Antum bisa lihat Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan barang siapa ada beberapa orang laki-laki, yaitu dari manusia, meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, sehingga apa di sini disebutkan, ya, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah mereka itu menjadi orang yang dosa dan melakukan sebuah kesalahan, ya. Jadi meminta perlindungan kepada jin, maka ini sesuatu yang dihukumi oleh Syekh Shalih Utsaimin, ini perbuatan syirik, tidak dibolehkan, akhi, ya. Ya, ini kan banyak orang-orang minta perlindungan kepada seseorang yang punya khodam, ya, dari jauh, nggak usah khawatir, ini ada dari Surabaya, dari Malang, nggak usah khawatir, ana lindungi dari jarak jauh. Padahal dia itu dari sini nggak mungkin secara manusia bisa melindungi, kecuali si orang itu punya khodam, sehingga apa? Khodamnya dikirim ke Malang dan ke mana, Surabaya tadi. Itu banyak yang seperti ini, ya. Maka ini sebagaimana disebutkan dalam surat Jin ayat yang ke-6 tadi, akhi. Dan yang kedua dari yang ketiga tadi adalah apa? Minta perlindungan kepada orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati. Apakah ada orang yang seperti ini? Ada. Ya, ada orang yang seperti ini. Dan ini kalau nggak salah dulu sudah pernah anak bahas tentang khauf, akhi, dulu khauf. Yaitu yang disebut dengan khaufus sirri, takut terhadap orang yang dalam perkara yang gaib, yaitu adalah terhadap orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu karena seorang yang punya pengaruh. Seperti apa? Seperti umpamanya ada orang yang punya pengaruh semasa hidupnya yang disebut dengan wali kutub umpamanya. Apa itu wali kutub? Pimpinan dari para wali. Lalu ada orang yang pada saat itu ya sangat takut sekali terhadap kuburannya wali kutub ini biasanya. Sehingga apa? Pada saat dia melewati saja itu kemudian apa? Mbah, permisi ya, saya mau lewat, jangan diganggu. Atau dia punya kepercayaan kalau dia berbuat sesuatu lalu kemudian terhadap wali itu yang sudah meninggal, lalu dia merasa takut terhadapnya sehingga dia minta perlindungan kepadanya. Nah, ini termasuk khaufus sirri, takut secara sir, takut secara gaib, dan ini termasuk perbuatan yang masuk kategori perbuatan syirik. Ya, dan syiriknya ini adalah syirik besar. Dan yang terakhir, ini akhirnya yaitu minta perlindungan kepada seseorang yang hadir di hadapannya. Ini boleh. Ya, seperti apa? Antum sewa security, ya, polisi dan lain sebagainya, mau ngambil uang di bank umpamanya, ngambil uang 1 miliar umpamanya, antum minta dikawal polisi umpamanya. Maka yang seperti itu kan berarti minta perlindungan kepada polisi yang hadir di hadapannya. Dan dia punya kemampuan, maka di sini apa? Hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Boleh, kata Syekh Shalih Utsaimin. Ya, jadi silakan seperti itu. Antum rumahnya bagus, sewa sewa satpam umpamanya. Maka minta perlindungan kepada satpam itu hukumnya mubah. Boleh. Tetapi yang ketiga tadi tidak boleh, karena apa? Minta perlindungan
yang tidak hadir tapi dia bisa melindungi, berarti orangnya itu punya khodam jin tadi. Itu yang tidak boleh, itu termasuk perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Afan, ana kembalikan kepada panitia. Ya, Fadol silakan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan para ustaz yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu ustaz dan menjaga ustaz beserta keluarganya. Amin. Baik, selanjutnya sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Yang mana dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masalah air kan sangat menarik Pak. Bagaimana Pak kalau kita, baik dari kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita semuanya Pak ya, doa bagi kita dia jauh, bagaimana Pak doa yang terbaik kita buat diri kita, saudara kita? Apakah bisa dengan bahasa Indonesia juga untuk mengingat air? Mohon penjelasannya Pak. Ya, taib. Tadi di awal sudah ana sampaikan, kita bisa memberikan doa kepada saudara kita yang jauh, ya, supaya Allah lindungi dengan memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Maka ucapannya tidak a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, tetapi u'iduka. Kalau itu dia u'iduka, ya. Kalau itu laki-laki, kalau perempuan u'iduki bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Jadi kitanya jangan a'udzu, ya. U'iduka. Kalau itu laki-laki pakai ka. Kalau pakai perempuan dia u'iduki. Ya. Itu hanya merubah domirnya aja itu, ya. Kata ganti ya dari itu. Nah, seperti itu, ya. Tapi juga antum sarankan kepada minta perlindungan itu dengan ya tidak saja antum tapi pelakunya juga supaya berdoa, termasuk kita supaya mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Doa pagi dan doa petang, ya, zikir pagi dan zikir petang, ya kan. Jadi ini sudah diajarkan oleh Nabi supaya kita itu 24 jam dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan zikir pagi dan petang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Patul silakan Pak. Penyakit air kan sama-sama mencelakakan dengan santet atau telur, apa hubungannya Ustaz? Ya, bagaimana dengan santet? Kalau santet itu tidak secara langsung orang itu melihat, ain itu kan pandangan mata Pak. Jadi ain itu pandangan mata. Jadi ada kontak secara fisik langsung, kan begitu. Sehingga tadi ada dua orang yang terkena al-ain, itu ada dua. Yang pertama rasa hasad, yang kedua rasa kagum yang tidak dibarengi dengan memberikan ucapan keberkahan kepada orang itu dengan ucapan Masya Allah Tabarakallah, ya, maka itu akan terkena al-ain. Nah, sementara santet itu tidak dengan secara kontak secara langsung kepada orang tersebut, tetapi dengan jarak yang jauh biasanya itu. Baik orang yang menyantet secara langsung atau minta disantetkan, kan begitu kan. Jadi ada dua kan, orang itu bisa nyantet secara langsung, ada yang memang minta disantetkan sama-sama. Maka hukum sihir, hukum santet itu hukumnya kufur. Orangnya jatuh kepada perbuatan kufur, ya, sama-sama kufur. Baik orang yang menyantet maupun yang minta disantetkan. Kan santet itu juga ada pesanannya juga, ya kan? Ada di order juga kan begitu kan? Ya, sampai ada terus terang itu di di medsos itu, di online begitu ya. Ya, itu sampai promosi minta jasa santet itu ada. Sampai seperti itu. Coba ada Pak itu. Ya, sampai digaransi juga kalau enggak mujarab uang kembali kan begitu. Betul itu. Sampai seperti itu, ya. Termasuk pada saat orang itu juga menawarkan untuk paranormal itu kan, ketik rek primbon, ketik rek jeneng atau apa itu kan, itu ditawar. Sekarang itu sudah orang itu terang-terangan melakukan kekufuran, melakukan kedoliman itu dengan terang-terangan sekarang. Makanya bedanya kalau santet itu adalah dengan jarak jauh, tersembunyi, tidak secara langsung,
ya. Dan itu ya, dengan media jin langsung yang dia memang dia persiapkan. Sementara al-ain itu tidak dengan mengundang jin, tapi jin itu kemudian akan menumpangi terhadap orang tersebut pada saat dia memberikan pengaruh dari akibat pandangan mata. Jadi kenapa menjadikan al-ain? Maka di sini adalah unsurnya adalah ada jin kafir yang memberikan unsur memberikan bahaya itu tadi, ya. Itu memberikan unsur bahayanya. Sama-sama medianya juga jin. Sedangkan yang santet itu tidak dengan akibat pandangan mata, tapi dengan jarak jauh yang memang sudah dipersiapkan, yang memang sudah diundang, yang memang sudah dilatih untuk bisa menyantet orang lain, itu pakai media jin. Kalau nggak pakai media jin, nggak mungkin orang itu bisa nyantet orang, Pak. Nggak mungkin, ya. Apalagi santet itu kan dengan jarak jauh. Sementara orang yang orang yang terkena penyakit al-ain itu akibat dari pandangan mata. Nah, pada saat itu kemudian akan memberikan pengaruh terhadap orang tersebut. Lalu di sini ditumpangi oleh jin kafir. Makanya termasuk punya anak kecil yang baru lahir, apalagi anaknya itu ganteng, cantik umpamanya. Ini orang tua kita dulu ngajarin apa? Jangan dibangga-banggakan, karena itu nanti ada orang yang nengok. Orang yang nengok itu nanti apa? Orang itu bermacam-macam, ya niatnya. Ada yang niat hasad pada saat itu, mana sih? Katanya anaknya ganteng, oh bapaknya jelek aja kok anaknya ganteng. Dari mana itu? Dari Monas melihatnya umpamanya begitu. Lalu kemudian timbul kebencian, rasa hasad. Dia nengokin itu, ya. Maka anak itu bisa terkena al-ain, bisa anak ini kurus kering sampai dia sampai sakit, bahkan sampai ada yang meninggal. Ini juga hati-hati. Makanya kata Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka pada saat itu hendaknya orang tua yang punya anak kecil selalu memberikan perlindungan kepada anaknya tadi dengan ucapan tadi, ya uiduka atau uiduki bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya, itu harus diberikan seperti itu bentuk perlindungan. Atau kemudian ketika ada menengok anak kecil, ya, lalu ada rasa kekagumannya, ya, lalu mengatakan, wah ganteng amat ini anak ini, kan begitu. Harusnya dia ucapkan Masya Allah Tabarakallah. Nah ini kalau nggak terkena al-ain, karena nanti jin kafir itu akan memberikan pengaruh al-ain itu tadi, ya, secara langsung itu, ya. Jadi itu bedanya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, silakan. Kalau kebalikannya Ustaz, tadi kan kekaguman, tapi misalkan tuh jelek banget kamu itu bisa. Ya, itu rasa benci tadi. Rasa hasad itu. Rasa hasad, itu rasa hasad ketika mengatakan jelek banget anak kamu. Kamu kan padahal ganteng, ya kan? Masa anak kamu jelek banget begini? Itu rasa benci itu, kebencian. Iya. Iya, betul. Harusnya minimal kata Ibnul Qayyim itu kita ngucapin keberkahan barakallahu fi. Jadi kita katakan barakallahu fi. Ya, jadi orang yang nengokin bayi itu, ya, itu minimal dia ucapkan barakallahu fi. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya, kepada si bayi tadi itu. Ya, itu yang kita ucapkan. Ya, tapi kalau pada saat dia rasa kagum itu juga, ya ucapan itu sudah cukup. Maka lebih juga mau ditambahkan tadi Masya Allah Tabarakallah. Tapi di luar ucapan itu boleh nggak? Kenapa? Misalkan ya Allah lindungilah mereka. Oh, nggak apa-apa. Artinya nggak, secara syariatnya mesti itu enggak? Apanya dengan ucapan? Ya, tapi ini kan syariatnya yang diajarkan Nabi dengan ucapan seperti itu, ya. Ya, yang disyariatkan itu seperti itu. Ya, kalaupun ucapan yang lain seperti pokoknya memintakan keberkahan, ya itu tadi seperti ucapan Ibnul Qayyim dengan ucapan barakallahu fi, ya barakallahu fi, ya. Nah, kalau ya ahsan itu selain mengucapkan keberkahan, maka yang hadir itu juga umpamanya melihat memberikan ucapan perlindungan, ya. Yaitu dengan ucapan uiduka bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Itu ahsan lagi, ya kan? Sehingga nanti tidak saja orang tuanya melindungi dengan ucapan itu kepada Allah, tapi juga orang lain yang datang
ya, kemudian memintakan perlindungan kepada Allah dengan ucapan itu tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil, silakan. Orang non muslim kafir enggak ucapan itu? Kenapa? Kagum orang kafir bawahnya. Ucapannya masih. Iya, ini bagus banget nih. Iya, nggak apa-apa, ini bagus nih. Ini pertanyaannya bagus juga ini. Bagaimana ucapan itu kepada orang kafir, kan begitu. Maka ucapan kepada orang kafir tentunya kita itu tidak boleh mendoakan kepada orang-orang kafir. Memberikan salam saja kita nggak boleh. Karena ucapan selamat itu, ucapan memberikan salam kepada orang kafir itu kan memberikan ucapan keselamatan kepada orang kafir, itu tidak dibolehkan, apalagi sampai mendoakan ya seperti itu. Maka pada saat kita menengok orang kafir, maka apa yang kita lakukan ya sudah, hanya sekedar menengok saja, begitu saja ya. Maka kita sebenarnya nggak disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam salah satu kitabnya adalah dalam kitab Aqidatut Tauhidnya apa? Kita nggak boleh ikut bergembira dan berbelasungkawa terhadap orang-orang kafir. Kalau hanya sekedar hadir pada saat itu, ya store muka saja, umpamanya tetangga sebelah kita meninggal, maka hanya hadir saja, kita nggak boleh mendoakan sama sekali. Ya, termasuk ketika tetangga sebelah kita ya orang kafir itu punya anak, hanya nengok saja sudah, tanpa kita mengucapkan apa-apa. Ya, jangan memberikan keberkahan. Karena keberkahan ini terhadap sesama muslim di sini, ya. Tidak boleh kita memberikan keberkahan kepada orang kafir. Ucapan selamat salam saja itu kan ucapan selamat. Ya, memberikan doa supaya diberikan keselamatan. Maka itu tidak dibolehkan, hanya kepada orang Islam saja. Makanya supaya dia menjadi orang yang diberikan ucapan keselamatan oleh Allah Ta'ala, masuk Islamlah dia orang kafir ini, kan begitu. Ya. Kenapa? Iya, diberikan hidayah. Kalau doa itu kita mintakan supaya diberikan hidayah, itu enggak, itu boleh. Tapi supaya diampuni tidak dibolehkan. Nanti bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 112 dan ayat 113. Kasusnya Nabi Ibrahim itu 112, ya, ingin memintakan ampunan kepada bapaknya. Sedangkan kasus yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 113 itu Nabi ingin memintakan ampunan kepada siapa? Pamannya Abu Thalib, ya, itu Allah tegur ya di dalam surat itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Cukup? Barangkali cukup, ana akhiri dulu, nanti kita kembalikan kepada MC-nya. Ana akhiri, mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang ana sampaikan hari ini, dan akhirnya ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.